Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Konferensi tingkat tinggi ke-18 media se-Asia Pasifik menghasilkan 3 inisiatif yang tertuang dalam Bali Memorandum of Understanding. KTT ke-18 Media se-Asia resmi ditutup pada 24 Mei 2023 petang. Konferensi ini menghasilkan 3 inisiatif yang dituangkan dalam dokumen Bali Memorandum of Understanding. Dalam Bali MOU terdapat 3 inisiatif, yakni penggunaan platform media sosial yang bertanggung jawab, upaya meningkatkan kesadaran publik melalui edukasi informasi yang beredar di media sosial. Inisiatif pertama, pertanggungjawaban pemilik platform media dan pemangku kepentingan dari media sosial. Inisiatif ini upaya untuk mengatasi penyebaran informasi yang tidak benar dan harus ada tanggung jawab yang dipikul bersama antara pemilik akun serta pemangku kepentingan. Kemudian inisiatif ketiga adalah penegakan atau penindakan hukum bersama secara regional untuk mengidentifikasi dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dengan pembatasan mengemukakan pendapat di media sosial. MOU Bali itu berisi poin-poin kesepakatan bersama yang akan diteruskan kepada UNESCO untuk mengkajinya. Bali MOU disahkan melalui penandatanganan yang dilakukan pejabat negara terkait yang hadir, Televisi Republik Indonesia dan AIBD. Direktur AIBD Philomena Gana Pragasam berharap hasil diskusi dalam KTT ini dapat diterapkan di lembaga penyiaran masing-masing negara sesuai regulasi yang ada. Philomena juga mengapresiasi kerjasama AIBD dan LPP TVRI atas suksesnya penyelenggaraan KTT ke-18 Media se-Asia yang diikuti 300 delegasi negara se-Asia Pasifik, juga sejumlah negara di kawasan Eropa dan Amerika. Kontribusi media dalam sektor ekonomi sangat dibutuhkan, terutama pasca pandemi COVID-19. Media dinilai mampu mendorong ekonomi berkelanjutan di tengah kebangkitan pasca pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 meruntuhkan seluruh sektor di dunia, termasuk Indonesia. Sektor terbesar yang mengalami dampak pandemi adalah pariwisata. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno mengatakan, LPP TVRI menjadi salah satu media di Indonesia yang berperan aktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi, mulai dari informasi penanganan COVID-19 di bidang kesehatan hingga pemulihan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan TVRI adalah mendukung kegiatan UMKM dan pariwisata sebagai sektor penopang ekonomi terkuat di masa pandemi COVID-19. Iman Brotoseno mengungkapkan, pada masa pandemi COVID-19, masyarakat lebih banyak menggunakan waktunya di rumah, sehingga memanfaatkan media sebagai sumber informasi dan hiburan. Hal ini diungkapkan Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, dalam sesi CEO Table Talk KTT ke-18 Media se-Asia yang juga dihadiri sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Sementara Ketua Pengarah Penyiaran RTM Malaysia mengungkapkan penggunaan media sosial menjadi salah satu strategi untuk pemetaan target sasaran penonton saat pandemi COVID-19. Namun RTM hingga kini masih menjalankan strategi tersebut. Pemanfaatan media sosial tidak hanya akan meningkatkan jangkauan dalam negeri, namun lebih luas mampu melintasi kawasan hingga benua lain. Pelaku industri penyiaran dituntut harus cepat beradaptasi dengan teknologi digital. Pemanfaatan beragam platform pun harus dilakukan untuk tetap dapat menjaga dan menjangkau pemirsa lebih luas. Sesi CEO Table Talk yang digelar sebelum penutupan KTT ke-18 Media se-Asia di Nusa Dua Bali diikuti oleh 6 pemimpin tertinggi eksekutif media penyiaran dari Indonesia, Maladewa, Bangladesh, Filipina, Bhutan, dan Malaysia. Sementara itu, Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno menyatakan TVRI akan melakukan perubahan besar dalam teknologi agar menjadi televisi kelas dunia.
Perubahan ini dilakukan setelah media televisi di Indonesia melakukan migrasi digital. Media televisi di Indonesia telah melakukan migrasi dari analog ke televisi digital. Perubahan teknologi ini dilakukan seiring dengan perkembangan zaman. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik terus melakukan pembaruan teknologi. Selain migrasi, TVRI juga mulai beradaptasi dengan kanal media sosial untuk memberikan informasi, mulai dari berita, olahraga, dan hiburan agar lebih dekat dengan audiens melalui gawai yang bisa diakses dengan mudah. Ya, TVRI jelas kita punya roadmap ke depan menjadi TV kelas dunia ya. Jadi kita sudah melakukan proses yang terakhir ini adalah digitalization broadcasting system. Jadi di mana kita akan meremajakan semua studio, peralatan, kamera, apapun lah sampai capacity building. Jadi artinya kita sudah siap-siap untuk memodernisasi TVRI dan ini saya rasa menjadi salah satu syarat untuk menjadi TV kelas dunia ya. Iman Brotoseno juga menyatakan kehadiran media sosial adalah keniscayaan. LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik terus berupaya dan menjalankan strategi agar selalu dekat dengan publik meski dihadapkan dengan beragam tantangan perubahan zaman. Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik UNESCAP menilai pentingnya media penyiaran dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terkait ekonomi sosial dan lingkungan. Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia Pasifik UNESCAP, Armida Salsiah Alisahbana mengungkapkan, media memegang peran penting dalam menyosialisasikan pembangunan berkelanjutan dengan 3 pilar, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Armida menyatakan semua negara harus berpacu dengan sejumlah situasi saat ini, seperti perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi serta energi yang terjadi di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia dan negara di kawasan Asia Pasifik. Peran media sangat penting mengedukasi dan menyosialisasikan serta menyebarkan solusi gagasan kepada pemangku kepentingan. Selain itu, Armida menilai media saat ini menghadapi berbagai tantangan seiring dengan perkembangan teknologi. Namun media dituntut untuk tetap objektif dan netral dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Ini tantangannya ya, terutama dengan AI, ya. Maka tantangannya adalah bagaimana menyampaikan, apakah itu informasi, gagasan, solusi itu yang objektif. Nah mungkin itu sekarang ya tantangannya. Dengan perkembangan teknologi itu tantangan utamanya itu. Lalu kedua juga objektif dan netral ya, sehingga apa yang disampaikan itu tidak apa yang disampaikan akan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah, tidak menyebabkan masalah lain gitu. Jadi objektivitas. Armida Alisahbana mengapresiasi tema yang diusung KTT ke-18 Media se-Asia, yakni peran media meningkatkan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kontribusi media dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Saudara, Kepala Global Operasi Telekomunikasi Accenture India, Ajay Misra, mengatakan pasca pandemi COVID-19, teknologi penyiaran mengalami kemajuan pesat. Salah satu contohnya adalah penggunaan artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan dalam proses produksi. Pandemi COVID-19 yang melanda negara di berbagai belahan dunia berdampak kepada sejumlah perubahan, terutama di bidang media penyiaran. Era artificial intelligence atau teknologi kecerdasan buatan telah dimulai di sejumlah lembaga penyiaran di beberapa negara. Teknologi ini mampu menghasilkan konten menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Kepala Global Operasi Telekomunikasi Accenture India, Ajay Misra, mengatakan dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, teknologi AI memegang peranan penting di hampir semua bidang pekerjaan.
Berdasarkan data Accenture India, 98% profesional memprediksi AI akan melakukan pekerjaan penting dalam organisasi mereka. Ajay Misra menilai teknologi AI lebih efektif dan efisien karena dapat mencakup semua bidang. Namun pekerjaan AI juga harus diikuti dengan regulasi dari pemerintah dan kode etik penyiaran di masing-masing negara. Sementara itu, Deputi Manajer AX Tim KBS Korea Selatan, Yoon Jae-lee, mengatakan stasiun KBS telah menggunakan teknologi AI pada proses pasca produksi. Yoon Jae-lee menilai kecerdasan buatan memberikan kualitas hasil produksi yang lebih baik.